Mengenakan awan dengan cepat, yang hitam, kami menemukan makam naga. Naga di kuburan, ada cahaya dan bayangan warna-warni yang besar. Kakak ketiga mengatakan bahwa itu mungkin jiwa naga dari Dewa Naga. Ada kekuatan naga yang terlalu kuat di sana, dan aku cepat pingsan. Aku tidak tahu apa-apa nanti. Makam naga. Mendengar dua kata ini, banyak pejuang tidak bisa membantu tetapi mencerahkan mata mereka. Namun, mata mereka segera meredup. Bahkan jika ada makam naga, itu tidak masuk akal sekarang. Bahkan dunia kecil lembah naga telah runtuh. Hei mengerutkan kening dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di mana saudara ketiga? Semua orang telah keluar, di mana dia? Saya ingin bertanya apakah dia telah mendapatkan sesuatu, kata Dayuner dengan gembira. Aku menemukan makam naga, tapi memang begitu. Dia sekarang tidak memiliki harapan besar tentang apakah dia bisa mendapatkan tulang jiwa naga, tetapi berharap Tang Wulin bisa mendapatkan sesuatu darinya. Hei terdiam. Ada apa? Dai Yun-er memandang semua orang dengan bingung, tapi segera, wajah cantiknya menunjukkan kelegaan, kakak ketiga belum keluar, kan? Selain itu, dia sangat baik, dia pasti bisa bertahan lebih lama. Lama sekali. Hei menghela napas dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, White Seven, Longus Malware telah kehilangan kontak. Mungkin sudah runtuh. Rasa sakit jangka panjang lebih baik daripada rasa sakit jangka pendek. Dia selalu ingin mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia samar-samar merasa bahwa emosi sang putri terhadap Tang Wulin tampak sedikit salah. Dai Yun-er terdiam beberapa saat, dan kemudian berteriak dengan keras, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia berada di lembah naga seperti ikan di air, dan kekuatan garis keturunannya mengejutkan sebagian besar jiwa naga. Fungsi, dia adalah kesayangan di sana. Tanpa dia, tidak mungkin bagi kita untuk menemukan makam naga. Bagaimana mungkin dia tidak melihat keruntuhan? Bagaimana mungkin dia tidak pergi tepat waktu? Dia dapat membantuku di luar sana, dan dia pasti akan pergi dari sana sendirian. Coba lagi, mari kita coba jika kita dapat menghubungi Longus Small World. Pasti ada kesalahan, ada yang salah. Hei menggelengkan kepalanya, White Seven, tenanglah. Kamu juga telah belajar tentang dunia kecil. Kamu harus mengerti apa artinya kehilangan kontak dengan dunia kecil. Tidak ya. Ah! Teriakan Dayuner bergema di seluruh lembah. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Tang Wulin perlahan bangun dari komanya. Seluruh tubuh sakit parah, seolah-olah seluruh tubuh terkoyak. Perasaan ini sungguh tidak menyenangkan. Ingatannya hanya tinggal pada saat dia menyentuh jiwa naga dengan tombak naga emas. Dan pada saat itu, dia menyesalinya. Energi yang berasal dari jiwa naga sangat luar biasa, ia tidak menyangka Dewa Naga dan jiwa naga bisa langsung diserap oleh dirinya sendiri. Pada saat ini, dia hanya merasa seluruh tubuhnya kesakitan, dan dia bernapas dengan keras beberapa kali sebelum nyaris meredakan rasa sakit di tubuhnya. Menatap tubuhnya, dia kaget. Dia terkejut melihat tubuhnya sepertinya bertambah panjang dari sebelumnya, tetapi ada banyak retakan halus dan padat di permukaan kulit, yang sepertinya pecah. Seperti tubuh. Retakan ini memang sudah berkeropeng, namun terlihat lebih menakutkan, bersilangan dan berubah menjadi bekas luka. Tidak heran ini sangat menyakitkan, apa yang terjadi padaku? Tang Wulin pertama menenangkan dirinya, lalu istirahat, mencoba memobilisasi energi di tubuhnya. Kekuatan roh masih ditekan, tetapi kekuatan garis keturunan dimobilisasi sekaligus. Ketika Tang Wulin melihat nafas berdarah di tubuhnya seperti gunung bersiul tsunami, dia tidak bisa menahan keterkejutan. Energi darah yang melonjak mengalir ke meridian secara instan. Meridian, tulang, dan organ dalamnya semuanya menunjukkan emas cerah. Warnanya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Kekuatan garis keturunan yang kuat mulai bermain, dan rasa sakit di tubuh segera menghilang, dan rasa kekuatan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh, membuat Tang Wulin merasa gatal di seluruh tubuh. Kemudian dia melihat keropeng halus dan padat di tubuhnya mulai rontok, menunjukkan sedikit mat di dalamnya, tetapi hanya setelah beberapa saat, kulit ini kembali normal, tidak berbeda dari aslinya. Permukaan seluruh tubuh tampaknya ditutupi dengan lapisan email, yang sangat berkilau dan berkilau. Ini. Tang Wulin hanya menggunakan sedikit kekuatan, dan orang itu melayang dari keadaan datar, didukung dengan kedua tangan, berbalik dan berdiri. Benar-benar rasa kekuatan yang kuat. Hah, di mana Dewa Naga dan Jiwa Naga? Di mana Yun-er? Dai Yun-er telah menghilang, dan Dewa Naga besar dan Jiwa Naga asli juga telah menghilang, hanya menyisakan lembah kosong. Bahkan fluktuasi nafas naga kuat asli dan rasa memanggilnya menghilang sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak. Apa-apaan ini?
Tang Wulin menatap sekeliling dengan tercengang, untuk sesaat, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Dia hanya samar-samar merasa bahwa sesuatu seharusnya telah terjadi selama dia dalam keadaan koma. Tapi tak satu pun dari hal-hal ini ada dalam ingatannya. Setelah berpikir sedikit, Tang Wulin menggerakkan pikirannya dan mengeluarkan darahnya sendiri. Kemudian dia tercengang melihat 4 lingkaran penuh cincin roh emas muncul dari bawah kakinya dan melayang di sekitar tubuhnya. 4 deringan? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak lama setelah dia berhasil menembus lapisan ke-6 dari segel Raja Naga Emas. Halo ketiga barusan, di mana 4-nya? Dia buru-buru merenungkan segel Raja Naga Emasnya, dan kemudian dia terkejut menemukan bahwa segel itu memang hilang oleh 2 lapisan. Dari 18 lapisan segel, sekarang hanya tersisa 10 lapisan, dan 8 lapisan pertama segel telah menghilang. Apakah itu jiwa naga? Apakah kekuatannya membantuku memecahkan 2 segel berturut-turut? Tang Wulin tidak bisa menahan tawa atau tangisan. Dari perspektif peningkatan kekuatan, ini tentu saja hal yang baik. Namun, dia baru berusia 15 tahun sekarang dan dia telah merusak 8 segel. Apa yang akan terjadi setelah itu? Dia masih ingat rasa sakit saat menerobos segel ke-6. Dia tidak tahu bagaimana cara menembus lapisan ke-7 dan ke-8, tapi menilai dari retakan kulitnya sendiri, prosesnya mungkin sangat berbahaya. Dia mencoba menghubungi Tang Tua, tetapi menemukan bahwa Tang Tua tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia belum pernah ada sebelumnya. Di masa depan, yang akan dia hadapi adalah segel ke-9, dan berapa lama lagi, Tang Wulin tidak tahu, dan tidak ada yang bisa memberinya jawaban ini. Setelah beberapa saat tidak bisa berkata-kata, Tang Wulin merasa lega, tidak peduli apa, banyak hal telah terjadi sekarang, dan dia tidak dapat menyegel kekuatan yang telah dia peroleh. Dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Ambil langkah demi langkah. Lebih baik memperbaiki diri daripada menyalahkan diri sendiri. Saya awalnya berpikir bahwa setelah menyerap begitu banyak kekuatan Dragon Cloud dan Dragon Soul, akan lebih mudah untuk menembus segel ke-7 di lain waktu, tetapi saya tidak berharap untuk mendorong diri saya ke tepi bahaya lagi. Dengan gerakan pikiran, cakar naga emas di kedua tangan dilepaskan. Setelah menembus segel ke-8, sisik Raja Naga Emas di tubuh Tang Wulin menjadi jelas lebih tebal. Enamel di permukaan hanya dapat dilihat dengan jelas dari jarak dekat, dan cahayanya membiaskan dan sangat aneh. Cakar bergantian, menuntunnya ke atas lembah. Dia tidak terburu-buru menggunakan Dragon Ball untuk pergi dari sini. Dai Yun-er seharusnya tidak dalam bahaya. Jika dia mati, pasti ada mayat. Itu menghilang begitu saja. Seharusnya Dragon Ball dipicu dan dikirim. Sekarang Dewa Naga dan Jiwa Naga telah pergi, dia juga akan pergi keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mendaki ke puncak lembah naga, apa yang dilihat Tang Wulin masih lunas yang tak berujung. Aura naga yang kuat pada mereka masih ada, dan kesedihan yang pernah memengaruhi suasana hati Tang Wulin. Tang Wulin menghabiskan beberapa hari, sampai di tepi makam naga dan naik ke sana lagi. Dia samar-samar merasa bahwa sepertinya ada beberapa perubahan di lembah naga ini, dan alasannya pasti terkait dengan lenyapnya Dewa Naga dan Jiwa Naga. Tapi dia tidak bisa menilai apa yang terjadi. Dia bisa mendapatkan banyak untuk tulang jiwa naga. Tang Wulin penuh minat sebelum datang, tetapi sekarang, dia sama sekali tidak ingin mendapatkan tulang jiwa dari tulang itu. Apakah sudah waktunya untuk pergi? Menurut keadaan normal, saya tidak bisa mendapatkan lebih banyak di sini, inilah waktunya untuk pergi. Namun, ketika Tang Wulin pertama kali memasuki makam naga ini, kalimatnya sepertinya selalu ditekan ke batu. Itu adalah darah Raja Naga Emas yang membuatnya, dan jika Raja Naga Emas benar-benar seperti legenda, dia akan menjadi setengah dari Dewa Naga. Kemudian, dalam arti tertentu, dia bisa dianggap sebagai anggota ras naga. Melihat begitu banyak tulang dan mayat naga di hutan belantara, hatinya sungguh tidak nyaman. Setiap kali dia bertemu dengan roh bela diri dan pertempuran yang berhubungan dengan klan naga, garis keturunan Raja Naga Emas adalah kunci kemenangannya atas musuh. Kekuatan garis keturunan inilah yang memungkinkan dia untuk melangkah selangkah demi selangkah ke tempatnya saat ini. Jika tidak, dia bahkan tidak tahu apakah dia memiliki kepercayaan diri untuk terus berlatih. Bab 727, Hari yang Membosankan dan Penuh. Darah naga telah membuat Anda, lalu, lakukan sesuatu untuk naga. Setidaknya, inilah pembersihan dan kultivasi terbaik untuk jiwa seseorang. Memikirkan hal ini, Tang Wulin tidak lagi ragu-ragu, mulai dari tepi lembah makam naga, menggali lubang dengan cakar naga emasnya sendiri. Benar, menggali lubang. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan roh, sepasang cakar naga emasnya tajam dan tak tertandingi. Ketika naga emas itu menginjak tanah,
area depresi yang luas akan muncul di tanah, dan sosok itu akan meluas. Dengan kecepatan dan fleksibilitas hantu dan kipas, tangan giok misterius dan cakar naga emas adalah ekskavator terbaik yang dapat mengendalikan derek dan menangkap naga untuk mengekspor tanah. Dalam beberapa jam, dia memiliki lubang besar. Kemudian tulang naga sejati terdekat dengan hati-hati ditempatkan di lubang besar. Akan jauh lebih sederhana jika hanya bergerak maju. Namun, agar tidak merusak bentuk seluruh kerangka naga asli, Tanggulin harus sangat berhati-hati dan menyambung tulang naga sepotong demi sepotong. Butuh 1 hari penuh sebelum dia mengubur lunas pertama yang asli di dalam lubang. Entah kenapa, pada saat tulang ini berada di tanah, Tanggulin hanya merasa aura sedih dan sunyi di atasnya sudah banyak memudar. Bahkan fluktuasi energi pada lunas juga banyak melemah. Lunas pertama dikubur, dan rasa pencapaian muncul secara spontan. Meskipun tulangnya masih tak berujung, pada saat ini, Tanggulin hanya memiliki ketegasan di matanya. Dia menghabiskan sepanjang hari mengubur lunas asli yang lebih kecil, jadi lunas asli berikutnya jelas membutuhkan waktu lebih lama. Tidak mungkin menghitung berapa lama, tetapi Tanggulin telah memutuskan untuk melakukan ini, dan dia harus melakukannya. Itu seperti ketika dia bertekad untuk menjadi master jiwa. Dia lupa waktu, dan berdasarkan naga emas yang naik ke langit dan naga emas mengguncang bumi, dia memulai cita-cita penguburannya. Secara bertahap, Tanggulin menguasai beberapa keterampilan jika dia memasukkan tombak naga emas ke tanah dan kemudian melepaskan naga emas untuk mengguncang tanah melalui tombak naga emas, lubang yang bisa meledak setiap kali akan menjadi lebih besar. Saat dilepaskan, cara menghantarkan kekuatan darah juga menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, secara tidak terlihat, dia juga mulai mengembangkan 2 kemampuan roh yang diciptakannya sendiri. Di makam naga, fluktuasi energi naga yang kuat secara alami akan memimpin kekuatan surga dan bumi dari dunia kecil untuk berkumpul di sini. Tanggulin menyaksikan bagaimana jiwa naga muncul. Ketika dia mengubur tulangnya di sini untuk hari ke-7, di kejauhan, di samping kerangka naga sejati yang besar, kekuatan langit dan bumi tiba-tiba melonjak dengan hebat, dan kemudian jiwa naga perlahan muncul. Energinya memadat selama 2 jam sebelum dan sesudah, dan kemudian jiwa naga-naga sejati muncul di sana. Yang mengejutkan Tanggulin, begitu jiwa naga dan naga sejati ini muncul, dia berlari ke arahnya. Kemudian, sebelum Tanggulin bisa melakukannya, itu berubah menjadi pita dan bergabung ke dalam tubuh Tanggulin. Satu-satunya perhatian Tanggulin sebelumnya adalah bahwa makanannya mungkin tidak cukup untuk mengubur semua tulang lunas meskipun ini adalah cita-citanya, dia tidak akan pernah mati kelaparan karena cita-citanya. Oleh karena itu, dia akan menyelesaikannya setelah semua makanannya habis. Namun, ketika jiwa naga-naga sejati bergabung, energi surga dan bumi yang kaya dan nafas naga sejati dipelihara, yang lebih kuat daripada makanan apapun. Hanya kali ini, Tanggulin cukup untuk bertahan 1 hari lagi tanpa makan dan minum. Melihat lunas besar itu, Tanggulin tiba-tiba berkata dengan keras, "Kamu sadar, kan?" Ya, dia tiba-tiba mengerti bahwa lunas ini pasti sadar. Jika tidak, mengapa mereka memadatkan jiwa naga dan secara langsung biarkan diri Anda berbaur? Mereka ingin membantu diri mereka sendiri, yang juga berarti bahwa mereka setuju dengan fakta bahwa mereka membantu mereka tenang. Ada lebih banyak kepercayaan pada ketegasan. Jika Anda bersedia membiarkan saya membantu Anda menetap, maka bantu saya mengumpulkan energi setiap saat. Hanya dengan cara ini saya dapat menaatinya. Jangan khawatir, hari ini saya akan membuat permintaan besar di hadapan Anda. Aku tidak akan pergi dari sini kecuali kalian semua memasuki tanah untuk keselamatan. Setelah Tanggulin mengatakan ini, sepertinya ada serangkaian fluktuasi energi kecil di dasar lembah makam naga. Kesedihan dan kesedihan yang asli tiba-tiba menambahkan sentuhan fluktuasi emosional yang menggembirakan. Tampaknya bahkan warna pucat tulang jiwa itu sendiri telah menjadi berkilau. Mereka senang dengan apa yang harus saya lakukan. Tanggulin tiba-tiba tertawa, menyeka keringat dari dahinya, tidak mengatakan apa-apa, dan terus mengubur tulang-tulangnya dengan cara yang membosankan. Kerangka naga terkubur di tanah. Selama proses ini, pemahaman Tanggulin tentang tulang berbagai jenis naga sungguhan menjadi lebih jelas. Belakangan, dia bahkan tidak perlu membandingkannya sama sekali. Selama dia melihat naga apa itu, dia bisa dengan akurat menempatkan tulangnya di ruang bawah tanah yang digali dan meletakkannya. Tidak ada waktu untuk merekam, jadi Tanggulin tidak tahu berapa lama dia tinggal di sini. Setiap hari, jiwa naga-naga sejati akan memadat dan terbentuk, dan kemudian bergabung ke dalam tubuhnya untuk membantunya mempertahankan kekuatan fisiknya. Selain meditasi 8 jam dan istirahat setiap hari, Tanggulin sedang menggali lubang dan mengubur tulang.
Proses ini tidak diragukan lagi membosankan, tetapi Tang Wulin lahir dalam pembelajaran dan penempaan, dan telah lama terbiasa dengan kebosanan ini. Dia bahkan tidak merasa bahwa nafas naga pada dirinya menjadi semakin intens seiring berlalunya hari. Suasana sedih dan sunyi di kuburan naga juga diiringi dengan pengurangan tulang naga, dan upaya Tang Wulin yang terus-menerus menjadi santai. Tang Wulin telah melihat banyak tulang jiwa naga, hampir setiap kerangka naga pasti memilikinya. Sangat mudah dikenali. Selama Anda melihat tulang mana yang tidak putih, itu pasti tulang roh. Layak menjadi dunia naga sungguhan, setiap tulang memilikinya. Tapi dari awal sampai akhir, Tang Wulin tidak pernah menyentuh tulang jiwa apapun. Naga sejati ini cukup menyedihkan untuk jatuh di sini, bagaimana saya bisa mengambil tulang jiwa mereka lagi? Dengan emosi inilah Tang Wulin terus mengulangi hal-hal yang membosankan. Lunas yang awalnya penuh berangsur-angsur menjadi kosong seiring berlalunya hari. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, misinya akan segera pergi. Sekte Tang, kami telah memberitahu bahwa jika Wulin benar-benar baik-baik saja, maka Sekte Tang akan menemukan cara untuk mengirimnya kembali. 1 tahun, tidak pernah sudah setahun penuh sejak saya tiba di benua Xingluo. Selama setahun terakhir, tim Akademi Shrek telah mengalami banyak hal setelah misi daratan Douluo. Pertama, dia diserang oleh organisasi perlawanan Tengkorak Hijau, lalu dia berpartisipasi dalam kompetisi elit Master Jiwa Muda Senior di benua Eropa, dan kemudian dia pergi ke daratan. Selama perjalanan ke benua Bintang Luo ini, mereka benar-benar belajar banyak di antaranya tidak ada di benua Douluo. Jika bukan karena hilangnya Tang Wulin lagi, perjalanan misi ini akan menjadi lebih sempurna. Namun, sejak Tang Wulin berpisah dari mereka, dia tidak pernah muncul lagi. Wu Changkong membawa kabar buruk dari Sekte Tang, dan Tang Wulin menghilang selama misi ke dunia kecil. Hubungan antara dunia kecil dan benua Bintang Luo hilang, yang juga berarti bahwa mereka mungkin telah kehilangan kapten selamanya. Ketika berita baru diterima, tim Shrek penuh dengan rasa tidak percaya, mereka tidak percaya sama sekali, dan sang kapten menghilang begitu saja. Tetapi setelah serangkaian konfirmasi dengan Sekte Tang, mereka harus mengakui bahwa masalah ini benar. Tang Wulin benar-benar hilang. Dengan kata lain, dia telah jatuh. Anak-anak berusia 15 atau 6 tahun ini untuk pertama kalinya menyadari bahwa kehidupan manusia begitu rapuh. Sebulan yang lalu, misi daratan Douluo seharusnya sudah pergi, tetapi Akademi Shrek, yang dipimpin oleh Tuan Chai, masih mengusulkan untuk menunggu lebih lama dan bernegosiasi dengan Sekte Tang untuk menemukan cara untuk menemukan dunia kecil yang hilang. Bab 728100 Hari Penguburan Naga. Namun, situasi di dunia kecil, bahkan Sekte Tang kuat, tidak dapat dikonfirmasi. Itu sepenuhnya merupakan perubahan dalam ranah waktu dan ruang. Mampu menggunakan dunia kecil sudah merupakan hal yang luar biasa. Seberapa mudah menemukan dunia kecil yang hilang? Karena itu, sebulan masih terbuang percuma. Hari ini, mereka harus kembali. Guyu berdiri diam di haluan, melihat ke arah tertentu. Sejak Tang Wulin berpisah dari semua orang, dia terdiam. Setelah mengetahui bahwa Tang Wulin hilang, dia menjadi lebih diam. Seringkali saya tidak mengucapkan sepatah kata pun setiap hari. Meskipun yang lain cemas, mereka tidak bisa melakukan apapun seperti hilang di dunia kecil. Tidak tahu bagaimana menemukannya sama sekali. Jiren Tianxiang, kapten pasti akan baik-baik saja, kata Lei Xingyu sambil menghela nafas. Su Xiaoyan meratakan mulutnya, saya tahu perjalanan ini tidak berhasil, kita seharusnya tidak datang. Yuan En Yehui menghela nafas, dan berkata, apa gunanya ini sekarang? Orang-orang telah menghilang. Saya tidak tahu. Mengapa dia meninggalkan kita di awal dan tidak bertindak dengan kita? Pada titik ini, mata semua orang tertuju pada Guyu secara bersamaan. Meskipun mereka tidak tahu situasi spesifiknya, mereka samar-samar bisa merasakan bahwa kepergian Tang Wulin harus terkait dengan Guyu. Hanya saja mereka berdua tidak mengatakannya, mereka hanya bisa menebak-nebak. Xie bertemu tiba-tiba ku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Guyu, Wulin hilang begitu lama, kamu tidak perlu khawatir sedikit pun. Guyu menatapnya, tiba-tiba dia berkata, dia akan baik-baik saja. Komentar begitu mata Xie memerah, apa dia akan baik-baik saja? Dia sudah lama hilang, apalagi yang telah kamu lakukan selain tidak mengatakan apa-apa? Kami semua mencoba yang terbaik untuk menemukannya, tetapi kamu berkata dalam hati. Tidak berkata apa-apa. Tidak seperti ini ketika kita di akademi. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Oke. Yuan En Yehui menarik Xie. Meskipun emosi Xie sedikit impulsif, dia tidak diragukan lagi mengungkapkan beberapa perasaan pasangan lainnya. Sejak datang ke benua Xingluo, Guyu tampaknya telah berubah. Aku akan menunggunya dan menunggunya kembali ke Shrek.
Guyu sepertinya tidak terpengaruh oleh Xie sama sekali, hanya bergumam. Wah. Seluruh kuburan naga telah menjadi kosong di depannya, hanya ada kerangka terakhir ini, yang juga terbesar di antara semua tulang naga sejati, milik Raja Naga Gunung. Tulang Raja Naga Gunung tidak hanya besar secara keseluruhan, tetapi juga berat setiap tulang. Kepadatannya yang besar membuat tulangnya penuh dengan tekstur yang tak terlukiskan. Berat dan tebal, setiap bagiannya seperti bagian dari gunung dan sungai. Tanggulin akhirnya membongkar semua tulangnya, dan butuh setidaknya 10 kali waktu lunas biasa untuk menempatkannya satu persatu di lubang galian. Lubang sedalam ribuan meter. Hanya menggali, tidak tahu berapa lama. Sejak dia mulai mengubur tulangnya, kemampuan cincin roh garis keturunannya, serta kemampuan rohnya sendiri, belum digunakan ribuan atau puluhan ribu kali. Sudah lama menjadi naluri tubuh. Selamat tinggal. Setelah menguburmu, aku akhirnya akan pergi. Tanggulin tersenyum dan melihat tulang-tulang Raja Naga Gunung. Kemudian mulai mendorong tanah di sekitarnya ke dalam lubang besar. Ya, ini yang terakhir, setelah menyelesaikan penguburan tulang Raja Naga Gunung. Dia memenuhi janjinya. Di pemakaman naga, suasana sedih dan sunyi telah menghilang. Setelah perbaikan Tanggulin, dia telah menanam beberapa tanaman di dunia kecil lembah naga di samping kuburan besar. Setelah tanaman ini ditransplantasikan, mereka tumbuh dengan sangat baik, menambahkan sentuhan hijau ke kuburan naga dan nafas kehidupan. Sekelompok sinar kuning cahaya terkondensasi di sekitar Raja Naga Gunung persis seperti setiap hari sebelumnya, jiwa naga lain muncul, dan kemudian berlari ke arah Tanggulin. Meskipun hanya tubuh Raja Naga Gunung yang memiliki kekuatan kurang dari 1%, jiwa naga masih besar, tingginya lebih dari 30 meter, tanpa sayap, dan sepertinya agak canggung untuk keluar dari lubang. Tanggulin tertawa dan berkata, aku berkata tidak perlu untuk itu kemarin. Simpan energimu untuk dirimu sendiri. Setelah aku menguburmu, kamu bisa pergi. Jiwa naga besar datang ke Tanggulin. Ia tidak berbicara, tetapi sangat dalam. Matanya penuh kebijaksanaan, sepasang kaki belakang ditekuk, dan dia perlahan berlutut di depan Tanggulin, menundukkan kepalanya, dan meletakkan kepala besar di atasnya. Kemudian cahaya menyala, dan pita kuning menyerbu seperti tubuh Tanggulin. Jiwa naga yang dibentuk oleh Raja Naga Gunung adalah yang terkuat di antara semua tulang naga. Setelah menyerap jiwa naganya sekali, Tanggulin tidak bisa makan atau minum selama 7 hari 7 malam tanpa rasa lapar dan haus. Tubuh menjadi penuh kembali. Selain itu, tanah di sekitarnya tampaknya terseret, dan tanpa diduga mulai menyembur ke dalam lubang besar dengan sendirinya. Tanggulin tersenyum, dia benar-benar pantas menjadi Raja Naga Gunung. Bahkan jika hanya ada tulang yang tersisa, dia masih bisa memiliki otonomi seperti itu. Lubang besar secara bertahap terisi, dan tubuh besar Raja Naga Gunung secara bertahap menghilang. Ini adalah naga terakhir yang dikuburkan. Jiwa naga Raja Naga Gunung secara bertahap menjadi ilusi, dan energi terus disuntikkan ke tubuh Tanggulin. Tanggulin tiba-tiba berbisik, karena dalam jiwa naga ilusi Raja Naga Gunung, dia melihat kerangka transparan disajikan sebagai tulang transparan. Tulang ini agak aneh, ada banyak penampang melintang di atasnya, tetapi dengan sedikit cahaya, itu menjadi sangat terang. Ini adalah tulang jiwa. Hei, kamu lupa sepotong tulangmu sendiri, dan kamu akan menguburnya nanti. Tanggulin buru-buru berkata ke lubang besar yang secara bertahap terisi. Tetapi Raja Naga Jiwa Naga, yang telah menjadi sangat ilusi, menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat cakar depannya, menunjuk ke arahnya, menunjuk dirinya sendiri, dan mengangguk padanya. Tanggulin berkata dengan heran, maksudmu memberikannya padaku? Raja Naga Gunung Longhun mengangguk, dan Tanggulin melihat rasa keintiman yang sangat kuat di matanya. Dengan desir, tulang jiwa yang jernih berkilau dengan cahaya terang terbang di depan Tanggulin. Tanpa menunggu dia bereaksi, itu disertai dengan energi jiwa naga yang langsung mengalir ke tubuhnya. Dalam sekejap, Tanggulin hanya merasa tubuhnya berat, dan tanpa sadar duduk di tanah. Kemudian seluruh orang itu tampak membeku. Dia hanya merasa bahwa dia telah menjadi gunung, pegunungan tinggi dan bumi terhubung bersama, dan energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari segala arah dan menyatu ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia sepertinya mendengar naga besar di bawah tanah, melantunkan naga ceria, sepertinya berterima kasih padanya. Tidak ada lagi kesedihan, mereka akhirnya punya rumah sendiri. Tanggulin tersenyum, ya. Aman untuk memasuki tanah, tidak peduli apa kehidupannya, akhirnya ada tempat yang tenang setelah kematian, dan akhirnya tanah ini adalah rumah mereka. Saya berharap tidak ada yang akan mengganggu mereka di masa depan. Tanggulin mengerutkan bibirnya, dengan senyum lembut di wajahnya,
teman-temanku, aku tidak tahu apakah aku bisa memanggilmu seperti itu. Selama ini, aku bersamamu selama ini. Meskipun aku mengulangi hal yang sama setiap hari, aku tidak tahu. Wah, saya sudah tidak merasa bosan lagi. Karena saya bisa merasakan perubahan suasana hati pada Anda masing-masing, dan saya bisa merasakan emosi Anda masing-masing. Terima kasih atas perusahaan Anda. Walaupun saya tidak tahu sudah berapa lama saya di sini, tapi saya tidak menyesal sama sekali. Ini akan menjadi momen yang akan saya ingat dalam hidup saya. Bab 729 Torso Raja Naga Gunung. Dia menyebarkan ide-ide ini melalui koneksi dengan bumi, dan seluruh pemakaman lembah naga terang dengan sedikit keterkejutan. Tang Wulin, dengan mata tertutup, tidak dapat melihat lapisan kabut naik dari bawah bumi. Kabut ini memiliki semua warna. Pada akhirnya, mereka berkumpul menjadi lingkaran warna-warni, mengelilingi mereka. Mengitari dengan tenang di sampingnya. Perasaan lembut dan ramah tetap ada di sekitarnya, seolah-olah ada naga yang tak terhitung jumlahnya mengaum, tetapi tidak lagi sedih dan sunyi. Hanya kebahagiaan dan kegembiraan. Pada akhirnya, lingkaran cahaya berwarna-warni ini mengembun menjadi bentuk setetes air, dan ada manik-manik kristal 9 warna di dalamnya, yang melayang turun dan mendarat di pergelangan tangan kanan Tang Wulin. Rantai tipis 9 warna terhubung secara diam-diam, mengubahnya menjadi gelang dan mengikatnya di sana, memancarkan lingkaran cahaya samar. Tubuh Tang Wulin berguncang sedikit, dunia spiritualnya tiba-tiba tampak terjepit dalam sekejap, dan kekuatan mental yang stagnan tiba-tiba meningkat secara geometris. Setelah beberapa saat, Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa dunianya seakan melebar, meski dia tidak menggunakan matanya untuk melihat, semua yang ada di sekitarnya menjadi jelas. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tulang-tulang tubuhnya, termasuk tulang punggung, tulang dada, dan tulang rusuk, semuanya ditutupi dengan kilau yang cerah. Rasanya seperti mengenakan satu set baju besi berlian untuk tubuhnya. Kepadatan yang tak terlukiskan mengisinya dengan kekuatan. Tulang dada. Apa yang dibawa Raja Naga Gunung untuk dirinya sendiri adalah tulang batang tubuh. Di antara tulang-tulang jiwa yang bisa dipadukan oleh Master Jiwa, ada beberapa situasi yang paling berharga. Terlepas dari usia tulang jiwa itu sendiri, tulang jiwa kepala, tulang batang tubuh dan tulang jiwa eksternal adalah yang paling langka dan berharga. Tulang jiwa luar sangat berharga karena tidak bergantung pada 6 tulang jiwa yang sama, yang sangat langka dan langka. Dan tulang kepala jiwa dan tulang batang adalah promosi terbesar untuk Master Jiwa, dan mereka juga yang paling sulit didapat. Sebagai eksistensi paling bertahan di antara keturunan warisan Dewa Naga, Raja Naga Gunung, tulang batang yang dibawanya tidak diragukan lagi merupakan eksistensi teratas di tulang belalai. Dengan itu, pertahanan fisik Tang Wulin harus bisa naik ke level lain. Bahkan ketika segel Raja Naga Emas diintegrasikan di masa depan, kesulitannya akan sangat berkurang. Selain merasakan tulang jiwa ekstra di tubuhnya, pikiran Tang Wulin telah meluas keluar. Segala sesuatu dari dunia luar tercetak dengan jelas di benaknya, tidak perlu melihat, hanya merasakan, itu bisa begitu jelas. Ini berarti kekuatan mentalnya sepertinya telah memasuki level lain. Dibutuhkan 500 poin kekuatan spiritual untuk mencapai alam laut roh, yang sudah menjadi ambang penting bagi kebanyakan Master Roh. Itu adalah tanda penting apakah Anda bisa menjadi Master Jiwa Senior. Tanpa kekuatan mental yang cukup, tulang roh yang kuat tidak dapat digabungkan. Tapi Tang Wulin sudah mencapai tingkat alam Linghai. Tetapi pada saat ini, terobosannya saat ini bukanlah perasaan alam Linghai. Itu seperti jurang seperti penjara, biru di bawah mata air kuning, di biru yang malang dan di bawah mata air kuning. Semua hal ke jantung pikiran, ya, itu adalah jurang spiritual, yang dikenal sebagai jurang spiritual dari batas kekuatan spiritual manusia normal. Pada usia Tang Wulin, hanya ada 2 master jiwa yang dia kenal yang dapat mencapai kekuatan spiritual alam Lingyuan, satu adalah Guyu, dan yang lainnya adalah Daiyun Er, yang memiliki kekuatan spiritual dan semangat bela diri. Kekuatan spiritual tingkat atas adalah dasar untuk memiliki jiwa legendaris. Dapat memadukan jiwa dari tingkat manapun. Jiwa oranye dan jiwa merah hanya dapat menggabungkan satu jiwa. Dalam kasus memiliki salah satu dari 2 jiwa ini, kemampuan untuk mengintegrasikan jiwa lain setara dengan keadaan laut roh. Jika tidak ada jiwa merah dan oranye, batas atas jiwa dari level lain adalah 5, tetapi level tidak dibatasi. Biasanya, alam Lingyuan adalah batas dari manusia. Pada saat yang sama, ini juga berarti bahwa setelah mencapai level ini, Master Roh tidak lagi terpengaruh oleh kekuatan mental, tidak peduli kekuatan mental apa yang cukup untuk mendukungnya untuk berkultivasi ke level judul Douluo. Tang Wulin tidak pernah menyangka bahwa meskipun dia tidak bisa menumbuhkan kekuatan jiwa untuk waktu yang lama di Lembah Naga,
kekuatan spiritualnya sendiri telah menghasilkan terobosan seperti itu. Ini jelas merupakan umpan balik dari banyak kerangka lunas sejati. Kesadarannya berangsur-angsur menghilang, dan dia sekali lagi memasuki meditasi yang dalam. Butuh waktu bagi tubuh untuk menyatu sepenuhnya dengan tulang dada Raja Naga Gunung Jingzuan, dan butuh waktu untuk beradaptasi dengan kekuatan spiritual dari bergegas ke jurang roh. Persyaratan kekuatan roh dari alam Linghai adalah 500 poin, sedangkan alam Lingyuan setinggi 5.000 poin. Begitu dia mencapai alam Lingyuan, itu hampir berarti bahwa selama Master Jiwa tidak memiliki masalah fisik di masa depan, dia pasti bisa menjadi judul Douluo. Dan tubuh Tanggulin, apakah ada masalah? Jawabannya tentu tidak. Akademi Shrek. Dalam 2 tahun terakhir, kampus tampak sangat damai. Semuanya beres. Sejak 2 tahun lalu, Shrek Academy tiba-tiba mengumumkan calon generasi baru Shrek Seven Monsters. Beberapa perubahan telah terjadi di dalam kampus. Awalnya dikenal sebagai kelas 1 terbaik, ia dipromosikan ke kelas 2. Di antara mereka, anggota inti, Guyu, Ye Xinglan, Su Lixi, Xie Xie, dan Su Xiaoyan, semuanya secara khusus disetujui untuk memasuki halaman dalam. Pada saat yang sama mereka dimasukkan ke halaman dalam, ada juga pemimpin Reguyuan En Yehui dan Lei Zhengyu yang dipromosikan ke kelas 3. Segera setelah itu, Akademi Shrek mengumumkan bahwa ketujuh orang ini menjadi generasi baru dari 7 setan Shrek. Pada saat yang sama, dia dapat menerima tantangan dari semua tim Master Jiwa di bawah ring ke-6 untuk jangka waktu 1 tahun. Jika tidak ada tim di bawah ring 6 yang bisa mengalahkan mereka di kelas 1, maka nama generasi baru Shrek Seven Monsters akan dikonfirmasi. Menurut aturan Akademi Shrek, setelah 7 setan Shrek dikonfirmasi, maka generasi 7 setan Shrek ini akan selalu memiliki gelar ini sampai mereka menyerah atau menjadi anggota Pavilion Dewa Laut atau mati. Oleh karena itu, untuk Shrek Academy, memilih generasi dari Shrek Seven Monsters sangatlah berhati-hati. Hanya ketika ada seorang jenius yang luar biasa, atau ketika ia telah memberikan kontribusi yang besar bagi perguruan tinggi, barulah keputusan itu dibuat. Kontribusi macam apa yang dibuat oleh generasi Shrek Seven Devils ini? Akademi tidak banyak bicara, hanya saja mereka mempertahankan kejayaan Akademi Shrek dan memberikan kontribusi yang tak terhapuskan kepada Akademi Shrek dalam proses perjalanan ke Kekaisaran Bintang Luo atas nama Shrek. Kontribusi. Tentu akan ada orang-orang yang tidak yakin, seperti murid-murid yang sudah memasuki pelataran dalam, tahun berikutnya mereka mengalami tantangan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di bawah kepemimpinan Guyu, dia mampu mengalahkan musuh setiap saat. Setahun yang lalu, nama Shrek Seven Devils akhirnya dikonfirmasi. Kehidupan di halaman luar masih sama, di kelas 1 kelas 2 saat ini. Setelah kelas 1 terbaik di kelas tahun pertama, pemimpin regu telah digantikan oleh Wu Shiduo dan wakil ketua regu Luo Guixing. Meskipun Guyu dan mereka hilang, kelas 1 dari kelas 2 masih sangat bagus. Wu Shiduo, Luo Guixing, Su Yucheng, Yang Nianxia, dan Zheng Yiran semuanya telah menjadi master baju besi 1 kata. Mereka hanya perlu lulus ujian halaman dalam untuk resmi menjadi murid halaman dalam tahun ini. Dengan kekuatan mereka, ini jelas hanya soal waktu. Sebelum akhir tahun kedua, lebih dari 10 siswa memasuki halaman dalam, yang semakin membuktikan kekuatan kelas ini. Mereka juga secara pribadi dipuji sebagai generasi emas Shrek oleh murid-murid di halaman luar. Akademi Shrek, halaman dalam. Berdiri di sana di tepi Danau Dewa Laut, Guyu sepertinya telah meleleh ke air dan langit. Dia melihat ke arah pulau Seagot, matanya membelalak, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, sesosok datang dari arah pulau Dewa Laut, dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata berambut perak dan ungu, melayang seperti peri. Setelah 3 tahun, Naer juga sudah dewasa. Tahun ini, usianya 16 tahun, dan bahkan lebih memukau. Dia dielu-elukan sebagai kecantikan memukau yang belum pernah lahir di Akademi Shrek. Dia menyandang gelar kecantikan pertama di Akademi Shrek tanpa ketegangan apapun. Naer jatuh ke tanah dan jatuh tepat di samping Guyu. Pulau Poseidon adalah tempat para tetua Pavilion Poseidon tinggal, dan hanya beberapa murid langsung dari para tetua yang dapat pergi ke pulau itu. Murid biasa di halaman dalam tinggal dan belajar di luar pulau Dewa Laut. Dibandingkan dengan halaman luar, halaman dalam sebenarnya lebih leluasa untuk belajar. Siswa dapat memilih apa yang ingin mereka pelajari menemui guru untuk membuat janji belajar. Derajat kebebasannya sangat tinggi. Sangat mudah untuk lulus dari halaman dalam. Selama Anda bisa menjadi Master Armor Perang 2 karakter, Anda bisa lulus dari halaman dalam. Ini sederhana untuk dikatakan, tetapi tidak begitu mudah dilakukan. Dan setiap siswa yang masuk ke halaman dalam tidak pernah kendor dan bekerja keras.
Akademi Shrek selalu mengalami fenomena aneh, yaitu setelah memasuki halaman dalam, sangat sedikit siswa yang mau pergi setelah menjadi Master Armor pertempuran dua karakter. Mereka lebih bersedia tinggal di perguruan tinggi untuk berlatih, atau menjadi guru di perguruan tinggi. Ini adalah lingkaran yang sangat baik dan akumulasi 10.000 tahun yang membuat Akademi Shrek seperti sekarang ini. Naer tampak seperti gadis besar, dengan sosok ramping. Berdiri di samping Guyu, dia tidak tahu bahwa ada perbedaan usia antara 2 atau 3 tahun. Mereka berdiri berdampingan, dan tidak ada yang berbicara. Bab 730, tamu tak diundang. Dilihat dari penampilannya, Guyu jauh lebih buruk daripada Naer, atau pada dasarnya ini tidak pada satu tingkat. Tapi aku tidak tahu mengapa, ketika keduanya berdiri bersama, Naer tidak bisa menahan Guyu selama setengah menit. Kapan dia akan kembali? Sudah lama sekali, kata Naer dingin. Aku tidak tahu, Guyu menggelengkan kepalanya. Naer tiba-tiba berkata dengan marah, kamu tidak tahu? Apa yang kamu katakan? Kamu bilang dia baik-baik saja dan bahwa dia pasti akan kembali. Tapi kenapa sudah 3 tahun sejak dia menghilang dan dia belum kembali? Kamu telah membunuhnya. Guyu menoleh untuk melihat ke arah Naer, jika aku membunuhnya, apakah kamu tidak akan merasakannya? Aku tidak. Aku tidak tahu mengapa dia belum kembali sampai sekarang. Tapi aku yakin, dia masih hidup. Mungkin, dia tinggal di sana untuk menjadi pengikutnya. Naer tiba-tiba terdiam saat mendengar kata kohort. Kembali ke tubuhnya dan lihat ke arah Pulau Dewa Laut. Tidak, saudaraku tidak seperti itu. Dia tidak menyukai seseorang dengan begitu mudah. Dia pasti akan kembali. Sesuatu harus ditunda, kata Naer tegas. Guyu tiba-tiba berkata, jika dia kembali, apakah kita masih dapat mengandalkan taruhan kita? Naer berkata dengan bangga, tentu saja. Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku. Guyu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Tapi, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ada terlalu banyak hal yang harus saya tangani. Anda bisa melakukannya di sini, tapi saya tidak bisa. Anda harus tahu apa yang saya pikul, dan Anda tidak mau menanggungnya, tetapi saya harus menanggungnya. Oleh karena itu, saya harus menunggu paling lama 3 bulan sebelum saya pergi. Saya berjanji padanya untuk menemaninya ke sekolah di halaman dalam, tetapi dia tidak kembali, dia tidak melakukannya, dan saya akan pergi. Tubuh Naer bergetar sedikit, matanya tiba-tiba melembut, kamu. Tiba-tiba ada senyuman di wajah Guyu, tapi senyum suram, bisakah kau memberitahuku untuk tidak pergi? Tidak tahu? Bagaimanapun, kita masih sama. Kamu hanya menghindar, tapi bukannya kita tidak tahu kita harus melakukan ini. Naer berkata, bagaimana jika adikku kembali? Dia kembali, apakah kamu pergi? Pergi. Kata Guyu tanpa ragu-ragu, aku tidak bisa membiarkan semua orang aku akan menunggu lebih lama lagi. Waktu tidak menunggu. Banyak hal yang harus diselesaikan. Spirit Pagoda sudah lama berharap aku akan melayani di masa lalu. Naer menarik napas dalam-dalam, oke. Jika kamu ingin pergi, aku akan selalu menunggu di sini, tunggu dia kembali. Karena kamu mengatakan dia baik-baik saja, maka dia pasti akan kembali. Aku punya kepercayaan diri. Guyu tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, dengan lembut mengangkat rambut panjangnya dan berbalik berjalanlah ke arah gedung pengajaran utama di halaman dalam. Melihatnya pergi, Naer tiba-tiba tersenyum, selama dia kembali, kamu ditakdirkan untuk kalah dariku. Sebenarnya kamu sudah kalah dariku, apa kamu benar-benar tidak tahu? Atau, tidak mau mengakui? Naer mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, saudaraku, kapan kamu akan kembali? Kamu tidak akan benar-benar tinggal di Kekaisaran Bintang Luo sebagai pelayan? Gerbang depan Akademi Shrek, tepatnya, Shrek gerbang utama kota. Sebuah mobil mewah yang dipandu jiwa terhenti perlahan, dan seseorang turun dari pintu kanan. Orang ini tinggi, kekar, dan agung seperti gunung, dengan kepala botak dan pakaian formal yang pas. Dia tampak sangat mengesankan. Dia berjalan mengelilingi tubuh dari belakang, menuju pintu kiri, dan membuka pintu kiri belakang. Anak sapi langsing pertama kali melangkah keluar. Anak sapi itu putih dan ramping, kulit putih susu memancarkan kilau kristal samar, gaun putih muncul, dan seorang gadis muda turun dari mobil. Berdiri di samping pria botak besar, dia tampak sangat mungil secara keseluruhan, dengan rambut panjang ditampilkan sebagai gelombang besar tersebar di belakang kepalanya, dan dia memiliki semacam temperamen berdebu. Dia melihat plat nomor di depannya dengan ekspresi harapan, dengan keinginan yang tak terlukiskan berkedip di matanya. Pria botak itu berjalan menuju gerbang utama kota Shrek. Masuk ke sini bebas, namun kendaraan asing tidak diizinkan.
Sebelum mereka datang, mereka jelas telah menanyakannya. Selain keduanya, ada dua orang berseragam lainnya. Jelas pejabat federal yang turun dari mobil diikuti di belakang mereka. Mereka berjalan cepat ke keduanya dan membimbing mereka ke kota Shrek. Ya, meskipun itu adalah mobil federal resmi, tidak ada persetujuan khusus dari Akademi Shrek dan tidak diizinkan untuk mengemudi ke kota Shrek sesuka hati. Memasuki kota Shrek, entah itu si botak atau cewek dengan rok putih, mereka semua penasaran. Lihatlah sekeliling dari waktu ke waktu. Kakak Long, sangat makmur di sini. Benua Doluo benar-benar lebih menyenangkan dari kita, kata gadis itu. Pria botak itu mengangguk, matanya bersinar dengan cahaya yang menyengat. Akademi Shrek ada di sini. Saya tidak tahu di mana ini disebut akademi pertama di daratan. Betapa menakjubkannya itu. Gadis itu tersenyum, selama dia ada di sana, itu pasti ajaib. Pria botak itu menoleh dan menatapnya dengan aneh. Yun-er, sudah lebih dari 3 tahun, kamu. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Kakak Long, aku sudah menemukan jawabannya. Anda tidak harus membujuk saya. Saya tahu Anda baik, dan saya juga tahu bahwa Anda selalu baik kepada saya. Namun, saya telah memutuskan bahwa itu tidak akan pernah berubah. 3 tahun lalu, saya bisa mengancam kematian dan menolak untuk bertunangan. 3 tahun kemudian, takdirku hanya bisa menjadi milikku sendiri. Apakah kamu melupakannya? Dalam kemarahan ayah saya dikeluarkan dari daftar kerajaan. Di masa depan, keturunan saya tidak lagi menjadi anggota keluarga kerajaan. Jika Tanggulin ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa gadis dengan rok putih ini adalah putri kecil yang keras kepala Dayun-er dari kerajaan Bintang Luo. Dan yang bersamanya adalah pilar Akademi Monster, yang dikenal sebagai 1000 jenius pertama dalam 100 tahun, Raja Naga, Long Yu. Long Yu tak berdaya berkata, Yun-er, yang mulia hanyalah penguapan sesaat. Selain itu, saudara keempat Anda mengatakan kepada saya secara pribadi bahwa bahkan jika yang mulia menolak untuk memaafkan Anda, begitu dia menjadi pangeran, dia berhasil di masa depan. Hal pertama adalah hukuman amnesti. Dayun-er tersenyum dan berkata, mengapa saya tidak tahu? Ayah saya sangat marah di permukaan, tetapi itu untuk orang luar. Dia harus melakukan itu untuk menjaga martabat kerajaan, tetapi pada kenyataannya, itu juga memberi saya kebebasan dalam penyamaran. Adapun masa depan saya. Tidak masalah apakah anak itu anggota keluarga kerajaan. Mungkin aku akan tinggal di benua Douluo. Mata Long Yu dingin, dan dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Sekarang, dia hanya ingin memukulnya dengan keras. Hentikan orang itu. Ayo pergi, ayo langsung ke Akademi Shrek. Aku tidak akan pergi jika aku tidak melihatnya kali ini. Halaman dalam asrama Akademi Shrek. Xie duduk di sofa di kamarnya tanpa sadar, matanya masih sedikit kusam. Dalam beberapa hari terakhir, dia seperti ini, bahkan kultivasi tekunnya yang biasa telah ditangguhkan. Setelah memasuki halaman dalam, perawatannya tentu sangat berbeda dengan halaman luar. Setiap orang punya kamar sendiri-sendiri, bahkan pola makannya pun sudah naik standar. Dan itu disediakan secara gratis oleh perguruan tinggi. Bisa dikatakan dari pelataran luar hingga pelataran dalam hampir seperti tempat dan surga. Di sini semua fasilitas pelengkap budidaya adalah yang terbaik, dan guru adalah yang terkuat. Wu Changkong tidak ikut ke halaman dalam bersama mereka, tetapi tinggal di halaman luar untuk melanjutkan mengajar kelas 2 kelas 1. Namun, dia mengatakan bahwa setelah mengajarkan istilah ini, dia tidak akan lagi menjadi guru dan tinggal di halaman dalam untuk berlatih dan mempelajari baju perang. Boom! Ketukan di pintu terdengar. Xie terkejut, tetapi dia segera bereaksi dan dengan cepat bangkit dan membuka pintu. Itu adalah Lei Zhengyu yang datang dari luar pintu. Xie yang berdiri di depan pintu mendorong ke samping dan masuk.